Saking jauhnya melesat meninggalkan para kompetitornya di Asia Tenggara, timnas Indonesia kini menjadi patokan negara-negara di kawasan ASEAN. Mungkin hanya Thailand yang tidak menjadikan Indonesia patokan, sekalipun mereka meniru proyek naturalisasi. Kebetulan kiblat Thailand adalah Suriah dan Uni Emirat Arab. Tapi tiada mengapa, walau tak menjadi patokan Thailand, timnas Indonesia masih menjadi patokan negara-negara Asia Tenggara lainnya dan bahkan dari luar Asia Tenggara. Penasaran? Let's go kita bahas. Namun sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video dari Starting 11. Mari memulainya dari Vietnam. Meskipun media-media acap kali julid pada timnas Indonesia, tapi mereka juga beberapa kali memuji. Apalagi semenjak Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mengutip CNBC Indonesia, media Vietnam seperti Bongda menulis bahwa Indonesia telah melampaui Thailand dan Vietnam itu sendiri. Anak asuh Sinteyong tampil sangat memukau di perhelatan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pandit sepak bola Quang Huy seperti dikutip Super Bowl juga mengatakan bahwa timnas Indonesia tak lagi bisa dibandingkan dengan Vietnam karena sudah tertinggal. Vietnam pun kemudian menjadikan Indonesia patokan. Mereka akhirnya gercep mengikuti jejak langkah timnas Indonesia. Ingat kan, Vietnam sampai merekrut pelatih Korea Selatan Kim Sang-sik. Vietnam juga mulai mencari-cari pemain keturunan untuk bisa dinaturalisasi. Meski ya, tak sedikit yang ternyata mereka paksakan dan hasilnya, mohon maaf, zon. Sejak rankingnya anjlok dan prestasinya seperti ban kempes, Malaysia mulai mengatur siasat dan menjadikan timnas Indonesia tolok ukur. Harimau Malaya selalu ingin mengungguli Indonesia dalam segala hal. Di level tim nasional, mereka mulai mencoba-coba untuk mencontek cara-cara yang dilakukan Indonesia. Legenda mereka sendiri, Azlan Johar sampai-sampai meminta Harimau Malaya untuk meniru timnas Indonesia. Indonesia merekrut pelatih asal Korea Selatan, Malaysia lalu tiru dengan mendatangkan Kim Panggon. Soal pemain keturunan, Malaysia juga niru. Malahan soal ini nirunya hampir plek-ketiplek. Indonesia banyak diperkuat pemain keturunan dari Belanda, Malaysia coba meniru mencarinya di Belanda. Konon sudah dapat, namanya Matsdale. Namun pemain yang membela Go Ahead Eagles itu ternyata tak lolos persyaratan kelayakan untuk bergabung ke timnas Malaysia. Meski kelihatannya ingin meniru Indonesia, tapi pihak FAM sendiri sebetulnya tak yakin bisa menerapkan sistem yang dipakai Indonesia. Baginda Datuk Hamidin, sang presiden FAM, juga mengakui kalau tidak semua hal dari Indonesia bisa ditiru. Salah satunya soal peleburan pemain muda dan senior. Mungkin peleburan pemain muda dan senior cocok dengan Indonesia saat ini, tapi tak cocok dengan Malaysia. Negara berikutnya yang jadikan timnas Indonesia patokan adalah Timor Leste. Setelah 2 dekade lebih lepas, Timor Leste mulai menata segala hal, termasuk sepak bolanya. Belum lama ini Timor Leste juga mengakui kalau timnas Indonesia kini menjadi patokan perkembangan sepak bola negaranya. Pelatih Timor Leste U20, Gopal Krishnan Ramasamy, yang menyampaikan hal itu. Jelang menghadapi Indonesia asuhan Indra Syafri di kualifikasi Piala Asia U20 lalu, Abah Gopal sebenarnya sudah pasrah. Namun mereka mencoba bermain ngotot menghadapi Indonesia demi melihat sejauh mana kemampuan mereka. Pada akhirnya, Timor Leste bahkan bisa menjebol gawang pasukan Indra Syafri sekaligus menjadi tim pertama yang berhasil melakukannya. Dalam konferensi pers, Abah Gopal yang pernah membesut tim senior Timor Leste mengatakan bahwa bermain ngotot menghadapi Indonesia meski kalah kelas telah menjadi kebiasaan timnas Timor Leste. Kami rasa Indonesia memang telah jadi tolok ukur untuk menilai perkembangan kita. Setelah melayani perlawanan Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lalu,
Filipina kaget setengah mampus terhadap perkembangan timnas Indonesia. Loh, kok jadi kuat banget gini? Kira-kira begitu kalimat yang tertata di pikiran para pemain Filipina. Setelah pertandingan tersebut pula, pelatih Filipina kala itu, Tom Saintfiet, mengaku bermimpi untuk membangun tim yang bisa selevel seperti Indonesia. Ia ingin membentuk timnas Filipina yang disegani. Tapi sayangnya belum juga cita-cita Adi Luhung itu terkabul, Saintfiet malah sudah menanggalkan jabatannya. Filipina juga tampaknya akan meniru pengembangan pemain muda di Indonesia. Pelatih timnas Filipina U19, Joseph Ferre, suatu kali pernah memuji langkah yang dilakukan Indonesia dalam pembinaan pemain usia muda. Menurutnya, timnas Indonesia yang terus fokus pada pengembangan pemain akan berbuah baik. Setibanya di Filipina usai Piala AFF U19, Joseph Ferre langsung mendatangi Presiden FA Filipina. Ia bilang bahwa Filipina harus memperhatikan apa yang dilakukan Indonesia dalam sepak bola. Negara yang juga lumayan sering digilas oleh timnas Indonesia, Brunei Darussalam, juga menjadikan Indonesia tolok ukur. Terkait hal ini, Federasi Sepak Bola Brunei sampai-sampai mendatangkan orang yang paham sepak bola Indonesia. Ia adalah Paul Monster. Agustus 2022 lalu, ex-pelatih Bayangkara FC itu resmi menjadi Direktur Teknik Brunei Darussalam. Sayangnya, Paul Monster tak cukup bagus membawa Brunei terbang tinggi. Selama menjadi Direktur Teknik, Brunei menghadapi Indonesia di Piala AFF 3 kali dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasilnya, bahkan Brunei kebobolan 19 gol. Meski bukan sepenuhnya salah Monster, namun akhirnya ia memilih meninggalkan jabatannya dan kembali ke Indonesia melatih Persebaya Surabaya. Di luar Asia Tenggara, ada Bangladesh yang selalu penasaran terhadap timnas Indonesia. Pada April 2022 lalu, sebelum kualifikasi Piala Asia 2023, Bangladesh berkali-kali menyurati PSSI untuk menggelar uji coba. Mengapa demikian? Menurut FA Bangladesh, laga melawan Indonesia bisa menjadi patokan seberapa hebat timnas Bangladesh. Namun PSSI tak kunjung merespons. Hingga 3 kali surat permohonan itu dikirim, barulah PSSI merespons. Alhasil laga melawan Bangladesh pun digelar. Pada 1 Juni 2022, timnas Indonesia menggelar uji coba menghadapi Bangladesh dalam tajuk FIFA Matchday di Stadion Sijalak Harupat. Di laga itu, Bangladesh benar-benar memilih lawan yang tepat. Mereka kesulitan membobol gawang Indonesia. Tak ada gol yang tercipta di soreang selama 90 menit. Skor kacamata pun menjadi hasil akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Bangladesh Javier Fernandez Cabrera memuji kualitas Indonesia. Ia mengatakan bahwa Indonesia adalah calon kuat tim yang akan lolos ke Piala Asia 2023. Dan apa yang dikatakan Javier benar belaka. Indonesia tidak hanya lolos, tapi juga melangkah ke babak 16 besar. Mengejutkan, demikianlah adanya. Timnas Amerika Serikat memang tidak secara langsung menjadikan Indonesia patokan, namun media termasyhur dari Amerika Serikat yang paling sering jadi rujukan starting 11, The Athletic lah yang menjadikan Indonesia tolok ukur. Tapi tolok ukur soal popularitas. Dalam artikel terbarunya, The Athletic membandingkan popularitas pemain timnas Indonesia dengan timnas Paman Sam. Hasilnya jelas kalah telak. Starting 11 timnas Indonesia waktu melawan Australia saja memiliki total pengikut 26,9 juta di Instagram. Sementara, starting 11 Amerika Serikat kala melawan New Zealand hanya memiliki total pengikut 1,5 juta di Instagram. Bayangkan, jumlah pengikut 11 pemain itu kalah jauh dari jumlah pengikut Marcelino Ferdinand di Instagram. Popularitas para pemain juga mendongkrak nama klubnya, tak terkecuali klub Indonesia seperti Persija Jakarta.